Ingatkah kalian tentang bencana gempa Jogja dan gempa Palu yang beberapa tahun silam pernah melanda Indonesia? Di Palu sendiri, gempa menyebabkan bencana tsunami yang sangat dahsyat, sama seperti bencana yang pernah melanda Aceh pada tahun 2004 atau di Padang pada tahun 2009. Dan masih ingatkah kalian dengan bencana meletusnya Gunung Merapi, Gunung Sinabung, atau Gunung Anak Krakatau? Mengapa hal tersebut sering terjadi di Indonesia? Secara geografis, letak Indonesia berada pada gugusan cincin berapi, atau lebih sering dikenal dengan Ring of Fire. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan bencana bila dilihat dari aspek geografis, klimatologis, dan demografisnya. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra menyebabkan Indonesia mempunyai potensi rawan bencana. Tahukah kalian bahwa Indonesia diapit oleh 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik? Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang kaya akan cadangan mineralnya, sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa, tsunami, dan gerakan tanah longsor. Menurut situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dalam kurun waktu tahun 2020 saja, di Indonesia telah terjadi sebanyak 2.925 kejadian bencana alam. Jika dikonversikan, berarti Indonesia telah dilanda bencana sebanyak 8 kali dalam sehari, 56 kali dalam 1 minggu, dan 240 kali dalam 1 bulan. Mulai dari sini, mari kita mencari tahu lebih jauh tentang Ring of Fire. Menurut ahli meteorologi Alison Churchat yang dikutip dari Sindio News, salah satu zona paling aktif secara seismik di planet ini membentang dari Jepang hingga Amerika Selatan. Lempeng tektonik dan cincin api atau Ring of Fire adalah alasan utama mengapa Indonesia menjadi negara yang begitu banyak bencana alam. Seperti yang kita ketahui bahwa lempeng bumi selalu bergerak karena arus konveksi pada mantel luar bumi. Fenomena pergerakan lempeng bumi ini disebut dengan teori tektonik lempeng. Ada 3 jenis pergerakan lempeng bumi. Ada yang membuat lempeng bumi saling berpapasan, saling bertubukan, bahkan saling menjauh. Ketika lempeng mengalami pergerakan, kerak bumi pun ikut bergerak. Banyak gunung berapi di daerah cincin api terbentuk melalui proses subduksi. Sebagian besar zona subduksi di planet bumi kebetulan berada di wilayah cincin api. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita cari tahu dahulu apa itu subduksi. Subduksi adalah kejadian ketika lempeng tektonik bergeser dan satu lempeng terdorong ke bawah lempeng lainnya. Pergerakan yang terjadi di dasar laut akan menghasilkan transmutasi mineral yang mengarah pada peleburan dan pemadatan magma yang kemudian akan membentuk gunung berapi. Jadi ketika lempeng samudra yang turun terdorong ke lempeng mantel yang lebih panas, lempeng samudra ini kemudian ikut memanas. Zat-zat yang mudah menguap kemudian bercampur dan menghasilkan magma. Magma kemudian naik melalui celah yang berada di lempeng atasnya dan menyembur keluar ke permukaan. Namun jika lempeng di atasnya berupa lautan, aktivitas ini dapat membentuk rantai vulkanik seperti yang ada di Kepulauan Mariana. Di cincin api sendiri terdapat setidaknya 450 rangkaian gunung berapi aktif dan tidak aktif yang membentuk setengah lingkaran atau seperti tapal kuda. Negara-negara yang berada di wilayah cincin api cukup banyak, termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia, Jepang, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara kepulauan lainnya. Meski demikian, tingkat ancaman dan kerentanan di masing-masing wilayah berbeda-beda tergantung faktor lokal seperti kedekatan dengan pusat gempa, baik di laut maupun di darat, dan standar perumahannya. Dikutip dari website SafeID, ada beberapa bencana alam yang akan ditimbulkan akibat aktivitas cincin api, di antaranya gempa bumi merupakan bencana alam yang terbilang rawan. Frekuensi getaran dari gempa ini beragam, ada yang rendah, sedang, bahkan dahsyat hingga bisa menghancurkan bangunan.
Jika dilihat dari penyebabnya, gempa bumi disebabkan oleh getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menciptakan gelombang seismik yang dapat mengakibatkan gempa tektonik atau vulkanik. Gempa bumi terbesar di Indonesia pernah terjadi di Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di Banda Aceh. Gempa bumi tersebut berkekuatan atau bermagnitudo sekitar 9,1 hingga 9,2 dari dasar laut sebelah barat Banda Aceh, yang setelah itu diikuti pula dengan gelombang tsunami. Hampir sama dengan gempa bumi, tsunami juga menjadi bencana alam yang bisa dibilang cukup rawan terjadi di Indonesia. Tsunami dapat menjadi bencana alam yang memilukan karena dapat menghancurkan gedung bertingkat, rumah, dan merenggut korban jiwa dalam sekejap melalui gelombang air lautnya. Tsunami ini disebabkan oleh serangkaian gelombang laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Karenanya, gempa bumi juga bisa diikuti tsunami bila gempa yang dihasilkan cukup dahsyat. Bencana banjir dapat dikatakan sebagai bencana yang paling sering melanda Indonesia. Kondisi musim penghujan juga menjadi pendukung yang mengakibatkan Indonesia sering diterpa bencana banjir. Curah hujan dan adanya pasang surut air laut menjadi faktor utama terjadinya banjir. Selain itu, perilaku manusia juga membawa dampak negatif yang dapat mempercepat terjadinya banjir. Misalnya, membuang sampah sembarangan dan membangun pemukiman di tepi sungai sehingga mempercepat terjadinya banjir. Tanah longsor atau sering juga disebut dengan pergerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena adanya pergerakan tanah di lereng yang curam. Secara umum, kejadian tanah longsor disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya erosi tanah yang disebabkan oleh aliran air permukaan atau air hujan, adanya pelapukan tanah akibat penggundulan hutan yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian, adanya aktivitas seismik akibat gempa bumi, dan adanya aktivitas vulkanik akibat gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan sekitar 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam perut bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut juga dengan gunung berapi aktif. Letusan gunung berapi yang paling dahsyat terjadi pada zaman purba, yaitu di Sumatera Utara. Peneliti menduga pada zaman purba terdapat supervulkano atau gunung berapi raksasa. Gunung itu kemudian meletus dan kawahnya menjadi danau yang kini dikenal dengan Danau Toba. Lalu, apakah aktivitas di tsunami bisa diprediksi? Sebagian besar ahli akan mengatakan bahwa sejauh ini tidak mungkin memprediksi gempa bumi. Bahkan, jika terjadi 2 gempa bumi berturut-turut di dalam daerah cincin api, akan sulit untuk mengatakan bahwa keduanya berhubungan. Sebuah gempa bumi belum tentu menjadi penyebab bagi gempa bumi yang lain. Jadi, yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah cincin api adalah meningkatkan sistem peringatan dini bahaya bencana, baik di darat maupun di laut. Hal itu guna membantu meminimalisir risiko bencana. Di sisi lain, masyarakat bisa membangun rumah atau gedung yang tahan gempa. Untungnya, masih ada dampak positif bagi wilayah yang berada di cincin api. Di antaranya,
Banyaknya gunung berapi di Indonesia sangat berpengaruh untuk jenis dan kesuburan tanah. Karena proses vulkanisme menghasilkan tanah baru dan debu hasil letusan bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Hampir semua jenis tanaman dapat tumbuh dan berkembang baik di Indonesia. Sedangkan lava dan abu vulkanik dari letusan akan terurai dan menghasilkan nutrisi yang sangat baik bagi tanah. Hal ini menghasilkan tanah subur yang sangat baik untuk pertanian. Banyaknya gunung berapi juga berpengaruh terhadap kondisi cuaca, khususnya curah hujan sebagai akibat dari proses orografis serta ketersediaan air tawar karena banyak terdapat mata air di lereng-lerengnya yang menimbulkan aliran sungai. Potensi lokasi Indonesia dengan berbagai keuntungan telah dimanfaatkan melalui berbagai aktivitas pemanfaatan. Lokasi di daerah tropis dengan ciri suhu dan curah hujan tinggi sangat mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Beragam jenis tumbuhan telah lama dibudidayakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Bahkan beberapa tanaman seperti rempah-rempah telah menarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Energi panas bumi banyak ditemukan di Indonesia karena aktivitas kegunung apiannya. Aktivitas kegunung apian juga membuat banyaknya batuan mengandung berbagai macam mineral berharga. Tingkat panas dan aktivitas perut bumi di dekat gunung berapi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas bumi. Misalnya, bisa ditemukan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berada di Kamojang, Jawa Barat. Pemandangan dramatis yang diciptakan oleh letusan gunung berapi dapat menarik wisatawan. Misalnya, adalah Kawah Gunung Bromo yang merupakan objek wisata penting di Jawa Timur. Menurut Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, banyaknya zona tumbukan dan lipatan lempeng membuat negeri ini mempunyai banyak cadangan minyak dan gas alam. Selain itu, secara geologis, Indonesia memiliki keuntungan berupa sumber energi mineral dan bahan tambang yang beraneka ragam. Contohnya adalah adanya jumlah emas di Indonesia yang diperkirakan sekitar 7.311 ton dengan 26% atau sekitar 1.892 ton yang saat ini dimiliki oleh perusahaan tambang PT Freeport Indonesia asal Amerika Serikat. Dari keterangan yang sudah dipaparkan, agaknya kita harus cukup berhati-hati dengan aktivitas cincin api yang mengelilingi Indonesia. Walaupun demikian, kita juga patut bersyukur karena masih memiliki dampak positif dari aktivitas tersebut. Lalu, apa pendapatmu tentang aktivitas cincin api tersebut?